Bapak dan Ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya yakni orasi ilmiah dengan tema birokrasi digital pada era industri. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Dr. Sony Sumarsono MPM, MDM, disilahkan. Untuk diketahui bahwa beliau adalah Bapak Dr. Sony Sumarsono MDM merupakan anggota tim independen reformasi birokrasi nasional tahun 2020 sampai sekarang dan merupakan staf pengajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun 2018 sampai sekarang, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Stipan Jakarta tahun 2020 sampai sekarang, merupakan Dirjen Otonom Daerah Kemendagri tahun 2015 sampai dengan 2019, PJ Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018, PLT Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 tahun 2017, PJ Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 tahun 2016 dan pernah dianugerahi negara Bintang Jasa Mahaputra Republik Indonesia pada tahun 2018. Dan Bapak Dr. Sony Sumarsono MDM ini merupakan asli kelahiran Tulungagung pada 22 Februari 1959 dan sudah menyelesaikan pendidikan sarjana S1 pada tahun 1984, sarjana administrasi negara Visipol Universitas Gadjah Mada, sarjana S2 diselesaikan pada tahun 1989, Master in Development Management di ASEAN Institute of Manager AIM Manila, Filipina, dan sudah menyelesaikan program doktoral S3 pada tahun 2005, Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Sony Sumarsono MDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tulungagung berserta seluruh jajaran yang pada hari ini berbahagia, yang saya hormati Ketua Pembina Bapak Dr. Andes Tukico MM beserta seluruh jajaran pengurus, yaitu pengurus pembina, yaitu Bapak Bupati Tulungagung 2 periode 2003-2013, Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyono MM, beliau ada di sini. Kemudian Bapak Dr. Andes Marioto Birowo MM, Bupati Tulungagung, yang kemudian diwakili oleh Bapak Kepala Dinas hadir pendidikan, Bapak Enijur Fauzi, kemudian Bapak Dr. Prastyowati, Ibu ya, SH MH, kemudian Ibu Titik, mohon maaf, dan saya sendiri sebagai anggota tim pembina. Tak lupa kepada Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan, Pengurus Harian Universitas Negeri Tulungagung Unita, yaitu Bapak Dr. Alvin Halim MM, beserta para sekretaris Dr. Andes Edi Suyanto dan Dr. Andes Priyo Wibowo. Tak lupa, sudah barang tentu, kita lahir memang berbeda ibu, tapi kita punya nama hampir sama. Bapak Ketua DPR D Tulungagung, Bapak Marsono, yang saya hormati. Kemudian pengawas Bapak Ma'arif SH dan seluruh jajaran saudara sekalian, para wisudawan, wisudawati yang pada hari ini berbahagia, termasuk yang lebih berbahagia pada hari ini
menikmati hasil karyanya adalah para orang tua wisudawan wisudawati pada hari ini. Saya ucapkan selamat untuk wisudawan wisudawati dan sekaligus orang tua yang telah dengan jerih payah membiayai anaknya mengantarkan hingga mendapatkan gelar kesarjanaan. Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin tidak terlalu lama, tadi sudah dikenalkan, saya ini asli Ngunut Tulungagung. Ya. Ngunut Tulungagung, Jalan Demuk nomor 15. Lulusan SMP-nya Negeri Ngunut. Ya, kebetulan sama Pak Rektor ini ya satu SMP. Kira-kira sekian tahun yang lalu, ya, tahun 72. Kemudian sekolah di SMA Jogja, terus di Jogja terus, kemudian meniti karir di Jakarta. Ya, saya kira itu tadi sudah disampaikan. Ya, namanya orang desa, ya, harus berjuang di ibu kota. Modal kita hanya niat yang sungguh, ya, dengan penuh kompetensi dan rivalitas di sana. Toh akhirnya walaupun sebagai orang desa di Ngunut ini bertumbuh di Jakarta, toh akhirnya berhasil juga. Cita-cita saya enggak jauh. Cita-cita saya hanya sebagai camat. Saya ingin sekolah di Jogja, ngambil ilmu administrasi negara itu ingin jadi camat. Tapi Tuhan menghendaki lain. Kemudian diberikan lebih dan itu saya syukuri. Sehingga menjabat sebagai gubernur 3 kali. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, kemudian dipercaya Pak Presiden menjadi gubernur DKI Jakarta, dan terakhir gubernur di Sulawesi Selatan. Ingin jadi camat, diberi gubernur, saya terima. Ini anugerah Allah SWT. Terakhir, ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan kemudian saya selesai ingin mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, merangkap sebagai staf pengajar di Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jakarta. Dan semangat saya hanya satu sekarang, ilmu amalah, amal ilmiah. Apa yang saya peroleh, saya harus amalkan. Amalnya bersifat ilmiah. Karena itulah pada pagi hari ini saya diberikan mandat, ya, bahasa lain perintah dari sejawat saya, Bapak Rektor, ya, Unita Dr. Muharsono MSI, untuk memberikan orasi ilmiah di depan forum ini. Saya singkat, saya tahu menghargai waktu, karena itu izinkan barang 20-30 menit untuk memberikan sesuatu yang relatif mungkin baru. Dalam pidato ilmiah ini, Bapak sekalian, mudah-mudahan memberikan inspirasi terutama bagi para dosen Unita. Bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama kita ingin bicara mengenai judulnya. Judulnya adalah birokrasi digital pada era industri 4.0. Nanti ujungnya jangan kaget 10 tahun lagi tidak ada lagi kertas di TU, tidak ada. Ya, semua orang, semua digital. Uang kertas dihilangkan, pembayarannya hanya nempel saja, QR code. Semua akan terjadi 10 tahun ke depan. Ya, hari ini kita masih bayar pakai cash. Hari ini kita masih TU-nya masih numpuk dokumen. Ke depan itu semuanya akan hilang. Semua adalah serba digitalisasi. Saya kira gitu, dan dimulai dari hari ini kita sudah merasakan semuanya. Saya sendiri di keluarga, ya, kalau sudah makan keluarga itu, ujung ke sana anak saya itu pakai WA, "Pah, ambilin tempe dong di depan papa," gitu. Itu saking
komunikasi seperti dulu tidak ada lagi. Ya, kemana kamar mandi pun pakai HP. Ya, tukang gojek pakai HP, pembantu pakai HP, hampir semuanya. Kalau sekarang petani sambil nyangkul pun mensaku HP. Ya, luar biasa perubahan cepat. Oleh karena itu ingin menyampaikan penekanan pertama saya. Terus sekalian, pertama, kita sekarang sedang dalam sebuah perubahan besar. Ciri-cirinya perubahan di abad 21 ini adalah 3 ciri. Yang pertama adalah kompleksitas yang semakin tinggi. Kompleksitas yang semakin tinggi, tidak sederhana. Ya. Saudara merubah KTP saat hilang keliru KTP saja merubah dikit, implikasinya semua data nasional akan berubah. Ya. Sampai ijazah berubah dan seterusnya, perbankan berubah. Contoh konkret, karena semua sudah terhubungkan dalam sebuah sistem. Ya. Kompleksitas Indonesia tidak bisa sederhana dilakukan kayak dulu, karena kita sudah terhubung dalam sistem yang global. Yang terjadi di Eropa sana dengan krisis energi akan mempengaruhi juga Indonesia, makin kompleks. Yang kedua, perubahan semakin cepat. Hari ini regulasi belum dibaca, besok sudah berubah. Contoh konkret adalah itu. Kalau dulu kita ke orang tua pakai surat tertulis, pakai pos, seminggu diterima orang tua. Sekarang hanya pencet tombol, orang tua sudah membaca pada saat yang sama dengan video call. Ini karena perubahan teknologi yang luar biasa, ya, dengan sistem informasi sekarang. Ketiga, ketidakpastian yang tinggi. Kita sekarang berada dalam situasi uncertainty, ketidakpastian yang tinggi. Kenapa? Hari ini global sedang dilanda krisis. Kita tidak bisa memastikan harga minyak sampai berapa. Kalau harga minyak dunia naik, pasti negeri ini juga akan naik BBM-nya dan seterusnya. Ya. Contoh konkret, kita nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Jadi ketidakpastian yang sangat tinggi. Nilai rupiah terhadap dolar juga fluktuasi. Amerika inflasi 9,1%, Turki 74,1%. Kemudian di Eropa sudah rata-rata 8,7%. Indonesia alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi 4,2%. Kalau inflasi itu artinya kalau dulu kita beli buku harganya 100, sekarang belinya ya 200 naiknya. Itu pengaruhnya ke sana sederhananya. Sekarang apa itu industri 4.0? 4.0. Ya. Apa itu industri 4.0? Industri 4.0 ini adalah tren dunia, ya, yang menggabungkan antara teknologi otomisasi dengan teknologi cyber. Ya. Sekarang, lalu bagaimana apa itu 4.0? Berarti ada 1.0, 2.0 dan 3.0. Kita lihat perkembangannya, gambar berikutnya. Tolong ikuti ya. Ada. Kita lihat pertama kali tahun 1776. Sebelum 1776 orang menggunakan otot saja. Enggak ada traktor, kita masih menggunakan otot, masih mikul dan seterusnya, belum ada kendaraan, masih pakai lampu sentir, belum ada listrik. Itu sebelum 1776. Tapi setelah 1776, ya, lalu kemudian kita mengenal uap, maka disebut dengan revolusi industri 1.0 diawali dengan ditemukannya ya energi uap. Mulailah kapal jalan, uap digunakan sebagai energi pembangkitnya. Masuk ke revolusi industri 2.0 itu 1913. Yaitu kita kenal mulai revolusi industri, kita udah mulai mengenal ya, pada itu ditemukannya mesin-mesin. Ya, mulai bergerak pabrik-pabrik dan seterusnya. Itu tuh. Masuk ke industri 3.0 sudah mulai kita dikenalkan dengan internet. Hari ini kita masuk industri 3.0.
Tapi dunia sudah masuk ke industri 4.0, yaitu digabungkan antara otomatisasi ya, dengan internet. Bapak mengambil duit, colok ATM, keluar duit. Beli tiket, juga pencet tombol, keluar e-tiket. Sederhana komunikasinya. Itu semua otomatis. Ya, sekarang bikin KTP nggak perlu datang ke Dukcapil, colok saja KTP kita. Mau bikin kartu ATM cukup di ATM BCA, keluar kartu BCA dan seterusnya. Jadi luar biasa perkembangan. Ngurus SIM cukup online, semua perizinan cukup online. Nah, inilah mulai masuk industri 4.0, semua dalam satu kesatuan sistem. Pertanyaannya adalah, apa implikasi terhadap birokrasi di Indonesia? Birokrasi di Indonesia kita kenal dengan namanya tata kelola atau governance, ya. Mau tidak mau implikasinya adalah ini harus ada yang namanya satu data Indonesia. Semua data penduduk Indonesia itu satu kesatuan yang besar. Dalam perkembangannya di dalam birokrasi itu implikasinya adalah, pertama, pemerintah mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sekarang namanya. Sistem pemerintahan kita itu berbasis elektronik. Nanti efeknya pasti akan banyak. Ya, di meja banyak komputer, bahkan semua sistem pakai ya HP, jaringan, ya. Kemudian yang kedua, diterapkannya birokrasi digital. Karena itulah pada tahun 2023 kenapa pemerintah tidak ya memberikan formasi kepada PNS baru yang ijazahnya adalah SMA. Minimum jadi PNS, ASN adalah sarjana. Sehingga yang hari ini diwisuda itu memiliki peluang yang besar ya apabila masuk ke pemerintahan, karena minimal adalah sarjana S1. Karena semua serba digital, dibutuhkan kompetensi, kemampuan dari seluruh sekalian. Selamat untuk itu. Nah, birokrasi digital ini seluruh sekalian, pasti efeknya, pasti tenaga dibutuhkan terampil dan jumlahnya nggak banyak. Itu akan dilakukan di seluruh Indonesia. Yang jumlahnya next ya. Coba ini terlambat. Dibutuhkan next adalah provinsi kita 34. Kabupaten ini sekarang bergerak naik dari 234 menjadi 415. Kemudian jumlah kota naik dari 59 ke 93 10 tahun terakhir. Bahkan jumlah desa naik 59.000 ke 74.000. Kenaikan jumlah provinsi ini ya, insya Allah ke depan akan ditambah dengan beberapa provinsi baru yang akan muncul di Indonesia. Pertama, tidak hanya 34, Papua sudah bertambah 3 provinsi baru di Papua, 1 provinsi kemudian di Papua Barat. Muncul beberapa provinsi lain di Jawa Barat, proses provinsi Bogoraya, provinsi Cirebon, provinsi Banyumas. Tulungagung mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur insya Allah sedang diusahakan adanya provinsi baru namanya Jawa Timur Selatan. Proses. Ibu kotanya di mana? Di insya Allah Tulungagung. Namanya apa? Namanya ada 2 kemungkinan. Provinsi Jamtimsel, Jawa Timur Selatan, atau Provinsi Mataraman. 2 ini akan dikaji lebih lanjut. Lalu apa urgensinya hubungan dengan wisudawan hari ini? Hubungannya sangat jelas, bahwa untuk sebuah provinsi baru dibutuhkan sebuah label dan ikon baru, namanya perguruan tinggi negeri yang besar. Yang besar kan adalah UIN kan Islam, tapi perguruan negeri yang besar. Tulungagung belum memiliki perguruan tinggi negeri. Satu-satunya alternatif adalah
merubah status UNITA menjadi Universitas Negeri Tulungagung. Nah, itulah sejarah baru yang sekarang sedang kita proses. Dan alhamdulillah semua itu berkat dukungan yang luar biasa dari Bupati Tulungagung, ya, dan sebelahnya Ketua DPRD Tulungagung. Hari ini sudah ketok di meja bulat informal. Kami dukung 100% Pak. Itu kata Ketua Dewan. Ya. Kata Bupati diwakili ini. Lalu kemudian mantan Bupati 2 periode Pak Heru ini pun juga sudah siap, ya, untuk memberikan dukungan penuh. Sebagai apa? Ya nanti kita lihat. Siapa tahu kelak Gubernur pertama Jawa Timur Selatan adalah Bapak Heru Cahyono. Nah, namanya insya Allah kita mudah-mudahan Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan. Ya kira-kira gitu sekalian. Mudah-mudahan hari ini bersejarah, kita mulai persiapkan song-song provinsi baru sekaligus UNITA berubah menjadi Universitas Negeri Tulungagung. Singkatannya apa? Tetap saja nggak berubah. UNITA karena sudah diwakili oleh N-nya, Universitas Negeri Tulungagung, N-nya sudah ada di situ, ya. Saya kira gitu ya. Baik, masuk ke digitalisasi lagi. Kembali. Bagaimana menyiapkan Tulungagung sebagai ibu kota provinsi dan kedua sebagai apa ya? Pemerintahan yang memiliki sikap respon terhadap perkembangan teknologi. Kita lihat birokrasi digital. Ini problem kita, ya. Next date, lanjut. Kita ini dari segi governance tata kelola, ya, kita tuh jauh ketinggalan. Kita lihat Korea, Singapura itu dari segi tata kelola pemerintahan sudah level 4, namanya governance 4.0. Jepang sudah governance-nya 3.0, 3. Itu contoh Jepang, jauh lebih maju dari Indonesia. Kemudian Malaysia jauh lebih maju dari kita sedikit, yaitu governance 2.0, 2. Indonesia ini governance-nya, tata kelolanya 1.0. Jadi benar-benar sudah kadaluarsa sistem pemerintahan dan birokrasi kita ini. Masih tradisional. Ngurusi izin masih ada pungli. Pemerintah daerah masih suka mempersulit urusan rakyat. Ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang di governance 0.0. Sekarang itu kita harus mencontoh yang sudah governance-nya 4.0. Jadi kita harus lompatan. Kalau tidak melompat dari 1.0 langsung ke 4.0, kita akan jauh ketinggalan. Oleh karena itulah maka saudara sekalian, itu harus ada roadmap reformasi birokrasi nasional. Pertanyaan berikutnya, apa implikasi birokrasi digital itu terhadap pelayanan publik? Mari kita lihat next transparan. Itu adalah pertama, perampingan organisasi dan jabatan struktural. Eselon struktural yang ada hanya eselon 1 dan 2. Eselon 3, 4, 5 hapuskan. Loh, kok dihapuskan? Iya, ya, dihapuskan. Organisasi tidak lagi atas ke bawah. Mulai eselon 3 itu adalah agile system, fleksibel dalam bentuk semacam teamwork. Namanya jabatan fungsional. Itulah sistem arah ke depan kebijakannya. Sistem kerjanya ini pun akan juga mengalami perubahan, yaitu digitalisasi pelayanan publik. Tidak ada lagi ke depan pelayanan publik yang antri, tidak ada lagi. Semua serba online. Ya, tidak ada lagi antrian. Proses bisnis pemerintah otomatis berubah. Sehingga kita jarang ketemu antara yang dilayani dan yang melayani. Dari urusan IMB, urusan ini kok sudah mati ya. Oke, itu prosesnya ya. Ini proses ke depan. Pertanyaannya, seberapa jauh lulusan UNITA ini, Universitas ya, Tulungagung ini sudah menyiapkan untuk masuk ke industri 4.0 di dalam ya
rasa, rasio, dan tindakan atau kultural daripada perguruan tinggi. Artinya budaya organisasi UNITA ini apakah memang sudah mengarah ke arah mentalitas ya industri 4.0 ini menjadi pertanyaan. Ke depan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk saudara sekalian. Lalu mindsetnya yang pertama, apa itu mindset agile squad atau pasukan-pasukan yang fungsional tadi, tidak lagi struktural. Pertama adalah ya proses dilakukan dengan menciptakan hasil, bukan lagi menghambat. Semua proses birokrasi itu harus orientasinya hasil, bukan sebagai penghambat. Selama ini terjadi hambatan, birokrasi dianggap penghambat. Cara kerja dalam unit yang mandiri dan less hierarki, tidak ada lagi hierarki dari atas ke bawah yang panjang. Cukup 2 step langsung fungsional. Responsif, dijamin ke depan pemerintah lebih responsif. Menggunakan MIA, kalau ada manajemen by objektif, MOB ada manajemen by information and action. Ada info, ada action. Ada info, ada action. Itu kira-kira ke depan responsifnya seperti itu. Lalu adaptif, kemudian changeable, gampang mudah dirubah, nggak sulit. Hasil kerja yang accountable, kemudian squad, ya. Yang terakhir adalah share objektif. Jadi bersama-sama masyarakat didefinisikan apa tujuan pembangunan dan seterusnya itu. Jadi keterlibatan pemerintah sangat bagus. Membangun birokrasi digital, saudara sekalian, memang harus melompat dan itu menjadi sangat dibutuhkan. Pertanyaannya, usia yang sekarang sini di depan saya sebut dengan milenial. Generasi Indonesia saat ini, kayak generasi saya itu sudah ya generasi out of date lah. Ke depan negara ini adalah generasi milenial. Dimulai dari menteri pendidikan saja sudah sangat-sangat milenial. Anak-anak muda ya yang akan tampil ke depan, termasuk yang ada di depan saya ini ya. Kenapa generasi milenial? Alasannya karena bonus demografi ini akan kita alami. Ada bonus yang namanya bonus demografi, yaitu di mana populasi masyarakat Indonesia ya yang produktif, artinya umur 15 tahun ke atas, 40 tahun, itu yang disebut milenial, itu berada pada puncak jumlah yang paling besar. Sebuah ledakan penduduk usia produktif akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030. Berarti sudah mulai ini. Apa itu? Estimasi Bappenas pada tahun 2030 nanti jumlahnya 64% dari jumlah penduduk 297 juta. Artinya apa saudara sekalian? Jumlahnya yang besar ya, 64% itu adalah Indonesia dihuni oleh kelompok milenial. Bagi yang menjadi calon presiden, menjadi calon gubernur, calon bupati, calon DPRD, tanpa didukung dan melakukan pendekatan kepada kaum milenial tidak akan terpilih. Ya. Karena jumlah milenial sangat banyak, 64%. Dan itu adalah semua floating mass ya, mendukung. Lalu koridor dan panggung inovasi. Boleh Pak kaum inovasi, kami itu melakukan inovasi Pak, kaum muda ini. Jawabannya saudara sekalian, kaum muda, saya tantang untuk berinovasi. Ciptakan terobosan, ciptakan inovasi. Anda bebas melakukan inovasi apapun juga. Namun ingat, next gambar, inovasi itu harus ada di ruang. Lanjut Mbak, agak lambat slide-nya. Oh, tidak bisa malah. Oke, inovasi itu dalam sebuah ruang, namanya ruang inovasi itu. Jangan lupa, Anda boleh melakukan tari-tarian bebas di sebuah panggung, tapi tidak boleh keluar dari panggung. Anda boleh menari apa saja, tapi dalam panggung. Panggung itu ada batasnya, ada titik batasnya. Jangan keluar di panggung. Titik batas pertama Pancasila. Inovasi tersebut tidak boleh keluar dengan prinsip ideologi Pancasila. Lalu inovasi kaum milenial termasuk saudara sekalian
tidak boleh juga keluar dari prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Inovasi kaum milenial, termasuk wisudawan-wisudawati yang ada di depan saya, tidak boleh keluar dari prinsip Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusi kita. Terakhir, harus memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ini koridornya. Di dalamnya Anda boleh bebas melakukan inovasi apa saja. Orang Tulungagung itu, ya, terutama di kampung saya, itu inovator banyak sekali. Ya, di daerah saya tinggal di Tulungagung, produk apa saja ada. Dari sendok, sepeda, motor, rangsel semua ada. Tapi sayang, ya, produk itu ditempeli made in China, bacanya made in China, made in Jerman, made in US. Nggak ada yang bilang made in Tulungagung, nggak ada. Padahal produksinya banyak, inovasinya luar biasa. Saya yakin, saya bangga menjadi orang Tulungagung, karena orang Tulungagung biasanya berani dan penuh kreativitas. Tepuk tangan untuk orang Tulungagung semuanya, ya. Kemudian terakhir, ya, terakhir, apa tantangan bagi Universitas Negeri Tulungagung? Ya, pertama, saran saya, memperkuat visi institusi dengan berorientasi strategi baru ke arah adopsi, ya, mengambil tak apa-apa model luar pun tidak masalah, tapi harus diadaptasi, sesuaikan dengan kondisi lokal, teknologi terkini pada era revolusi industri 4.0. Itu yang pertama. Yang kedua, memperluas jaringan kerjasama bagi Yunita ini untuk peningkatan mutu lulusan yang semakin baik dengan model public private people partnership. Jadi kalau dulu selalu hanya private sendirian, swasta, atau publik pemerintah ya sibuk sendirian, rakyat sibuk sendirian. Ke depan adalah strategi kolaborasi, membangun kolaborasi bersama, public, private, and people partnership. Itu kuncinya menghadapi era industri 4.0. Yunita bukanlah tugas swasta, Pak Muharsono, Dr. Muharsono dan teman-temannya, tapi juga harus menarik komitmen pemerintah, publiknya, dan harus didukung oleh rakyat, yaitu masyarakat Tulungagung. Kolaborasi ini menjadi sangat penting, ya, untuk penguatan institusi yang namanya Unita. Terakhir adalah paling akhir, menjajaki. Yang ketiga, gimana? Menjajaki kemungkinan Unita akan diperkuat melalui perubahan status Unita sebagai perguruan tinggi negeri. Gitu ya. Ini adalah must, ini adalah harus, ya. Doa harus terus sekalian. Kemudian pesan sukses satu kepada wisudawan wisudawati khususnya, ya, para saudara sekalian wisudawan wisudawati. Pertama, perusahaan atau lembaga apapun, ya, yang berhasil pada dekade mendatang, lanjut mas, gitu, adalah yang menggunakan sarana digital untuk menemukan kembali cara kerja mereka dari Bill Gates. Jadi jelas itu, perusahaan, institusi perguruan tinggi harus menggunakan sarana digital. Pesan sukses kedua, pikiran bukanlah, ya, sebuah wadah untuk diisi. Salah kalau mengisi otak itu dengan sesuatu, melainkan api yang harus dinyalakan. Karena sudah ada dalam pikiran kita itu api, tapi belum nyala, ya, masih berupa sedikit menjelang bara. Tapi nyalakan api di dalam pikiran saudara sekalian, ya. Jadi bukan diisi tapi dinyalakan api semangatnya. Terakhir, pesan Bung Karno. Ini pesan terakhir dari 3 pesan. Oke. Pesan terakhir dari 3 pesan. Mohon sedikit sabar, mudah-mudahan ada manfaatnya. 50 tahun saya baru masuk Tulungagung.
Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bung Karno. Demikian kepada orang tua murid yang saya banggakan, wisudawan wisudawati, insya Allah selamat dan sukses untuk semua wisudawan dan orang tua mahasiswa, termasuk Yunita dan seluruh jaringannya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Sony Sumarsono MDM atas orasi ilmiah yang telah diberikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita bersama.